Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus menolong dan menuntun keberadaan hidup kita. Kita masih terus belajar bagaimana bisa bertumbuh hari-hari ini setelah kita memahami bahwa dunia membutuhkan bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani, teman-teman secara rohani untuk menemani mereka. Dunia yang terhilang, terluka, terlantar. Mereka membutuhkan gembala-gembala. Statusnya bukan hanya gembala, tetapi dia berfungsi. Gembala itu dia mengarahkan, dia mengayomi, dia memberi makan. Karena itu dibutuhkan kapasitas kita untuk terus bertumbuh dan menjadi besar. Sehingga kita bukan hanya orang yang memiliki posisi sebagai seorang pemimpin, tetapi kita bisa berfungsi seperti Tuhan Yesus. Dia bukan seorang pemimpin memiliki jabatan di masa dia, tetapi dia mampu berfungsi menolong banyak orang. Karena itu kita terus membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Hari ini kita pembacaannya adalah dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 17 mulai sampai pasal 9 ayat yang ke-21. Lalu kita baca juga hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai pasal 24 ayat 12. Dan kitab Mazmur dari pasal 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan kitab Amsal Soleman pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca sebuah firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Di sini ada dialog, percakapan yang bagus sekali. Dalam ayat yang 1 mulai dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita melihat di sini bahwa murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus ketika dibawa untuk memahami tentang Bapa surgawi, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, dan dengan jujur Thomas berkata, kami nggak tahu jalannya. Padahal Yesus adalah jalan untuk kita bisa mengenal Bapa. Di mana Bapa berada, Yesus berada di situ. Dan Yesus mau kita juga berada di mana Bapa itu berada. Karena itu dia berkata, tunjukkanlah Bapa itu bagiku, dan itu sudah cukup. Dan kita melihat ada keheranan di sini sepertinya ya, dari Tuhan Yesus. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus berkata, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau kita kaitkan dengan khotbah waktu kebangkitan Yesus, kita melihat di situ murid-murid juga tidak mengenali bahkan setelah Yesus bangkit. Karena ada kebodohan. Dan itu sama adalah mereka tidak mudah percaya dengan kebenaran yang sudah mereka dengar. Kenapa?
Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa bertumbuh, kalau saya pinjam kitab 1 Yohanes bahwa ada level ya Kristen anak-anak, Kristen pemuda, dan Kristen bapak-bapak. Kristen bapak-bapak adalah Kristen yang mengenal secara penuh. Kristen anak-anak kebutuhannya mengenal Bapak. Kristen pemuda mampu mengalahkan yang jahat. Kita melihat di sini, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, kita tidak berhenti bertumbuh hanya sampai di titik kegiatan-kegiatan pelayanan. Kita tidak berhenti bertumbuh ya hanya sebatas apa yang saya perhatikan dan lihat hari-hari ini. Tetapi kita diharapkan bisa berjumpa dengan Bapa, dan sehingga Yesus berkata, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Bagaimana sekarang kalau orang melihat kita, orang melihat Yesus dan melihat Bapa sekaligus? Yesus adalah kepala laki-laki. Kepala laki-laki, suami adalah istri. Kepala Yesus adalah Bapa. Itu rentetannya seperti itu. Jadi yang dimaksud bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi Kristen Bapa adalah kita mampu mempresentasikan Tuhan yang kita sembah kepada dunia ini. Kita menjadi presentasi Tuhan untuk orang bisa berjumpa dengan Bapa surgawi. Masalah kita hari ini orang Kristen, dunia Kristen, bukan masalah kurang pengkhotbah. Saya mendengar kemarin bahwa secara umum saudara-saudaraku pendeta yang terkenal misalnya jatuh. Dan itu mempermalukan. Selama ini nih gereja jadi sorotan sedemikian rupa. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mau mendorong kita. Dan ketika kita bertumbuh, sampai Yesus berkata kalau kita sampai pada titik ini, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus perbuat. Lebih besar. Karena itu saya berharap dan mendorong kita untuk kita punya kehausan, kelaparan, dan punya sikap hati yang mau belajar, sikap hati, spirit anak sejati bisa diarahkan sehingga kita bisa bertumbuh menjadi bapak-bapak secara rohani. Nah, inilah pentingnya kita ditemanin, dibapain. Istilah Pak Chris, sahabat saya, kita mengalami pembapaan ulang. Karena ada banyak prinsip-prinsip, ada banyak pemahaman-pemahaman yang justru itu menghalangi, menutupi sesuatu di mata kita, sehingga kita tidak bisa mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Ya, kalau kita analogikan lagi kemarin, tanah di tepi jalan, berbatu-batu dan berduri-duri. Nah, ini nggak mudah. Makanya ada banyak orang sekian tahun ikut Tuhan, dia tidak bisa berfungsi sebagai bapak. Dia mungkin bisa melakukan pelayanan, tapi dia nggak bisa berfungsi secara rohani untuk menolong, mengayomi. Sehingga kita terkadang hanya bisa cocok dengan yang cocok. Ketika kita menghadapi ketidakcocokan dalam perjalanan iman dan pengikutan kita kepada Tuhan, kita nggak bisa berdamai dengan semua orang. Kita selalu ada masalah di mana kita nggak pernah lulus. Akhirnya muncul, kita cari zona aman. Kita cari mana yang cocok dengan kita, selera kita. Sementara kita perlu memiliki hati Bapa surgawi menjadi sempurna. Dia memberikan hujan, matahari kepada orang baik, juga kepada orang jahat. Hati saudara bisa sama nggak? Ada penerimaan, ada kasih yang begitu luar biasa. Kiranya renungan ini terus menolong kita. Kita akan lanjut pada hari-hari berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau memberkati semua anak-anakmu. Buka dan singkapkan semua hal yang menutupi mata hati kami. Supaya kami bisa melihat Engkau. Biar kami hidup tidak untuk diri sendiri. Kami hidup melayani tidak mengikuti kemauan keinginan kami. Tapi kami hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Bapa surgawi. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.